Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi dari makalah kami yang berjudul Mekanisme Pembelaan Ego dan Aktualisasinya. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Andes Rustam Santaria M.Mu. Adapun teman saya yang bernama Salnata Limbing dan saya sendiri Sulfa Alfrida. Langsung saja ke definisi dan mekanisme pembelaan ego akan dibacakan oleh teman saya Salnata Limbing. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian, definisi, dan mekanisme pembelaan ego. Mekanisme pembelaan ego merujuk pada serangkaian strategi psikologis yang digunakan oleh individu untuk melindungi diri mereka dari konflik emosional, kecemasan, atau ancaman yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikoanalisis terkenal dalam teori psikoanalisis. Selanjutnya, beberapa contoh mekanisme pembelaan ego yang umum, yaitu represi, menghilangkan atau menekan pikiran, perasaan atau ingatan yang tidak diinginkan ke dalam ketidaktahuan bawah sadar. Yang kedua, rasionalisasi, memberikan alasan atau justifikasi logis untuk perilaku atau pikiran yang tidak dapat diterima secara emosional. Yang ketiga, penghentian, menghentikan pertumbuhan atau perkembangan diri sebagai respon terhadap situasi yang menantang atau menakutkan. Yang keempat, proyeksi, menolak aspek-aspek negatif dari diri sendiri dan mengatribusikannya kepada orang lain. Yang kelima, penyangkalan, menolak atau menerima kenyataan atau fakta yang tidak sesuai dengan gambaran diri atau harapan yang diinginkan. Yang keenam, yaitu pembelokan, mengubah atau mengalihkan emosi atau impuls yang tidak dapat diterima ke objek atau kegiatan yang lebih dapat diterima. Yang ketujuh, yaitu formasi reaksi, mengadopsi sikap atau perilaku yang bertentangan dengan perasaan asli sebagai respon terhadap ancaman atau konflik internal. Yang kedelapan, yaitu sublimasi, mengarahkan energi atau dorongan yang tidak dapat diterima ke dalam kegiatan yang lebih sosial atau produktif. Selanjutnya, yaitu proses aktualisasi. Konsep aktualisasi diri merujuk pada proses perkembangan pribadi yang bertujuan untuk mencapai potensi maksimal individu, menjadi diri yang sebenarnya, dan hidup secara autentik. Konsep ini dikemukakan oleh Carl Rogers, seorang psikolog humanistik terkenal dalam pendekatannya yang dikenal sebagai psikologi kepribadian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi saya, yaitu berikut adalah beberapa poin penting dalam konsep aktualisasi diri. Yang pertama itu potensi maksimal, yang dimana pengertiannya aktualisasi diri melibatkan pencapaian potensi maksimal individu. Ini mencakup pengembangan bakat, keterampilan, kemampuan yang untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan pribadi. Terus yang kedua itu adalah proses perkembangan, yang dimana aktualisasi diri bukan hanya hasil yang sudah ada secara langsung, tetapi proses yang berkelanjutan. Individu terus berkembang dan mengalami perubahan. Yang ketiga, diri yang sebenarnya. Aktualisasi diri melibatkan menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Ini berarti menciptakan kesesuaian antara bagaimana individu melihat diri mereka sendiri dengan siapa mereka sebenarnya. Terus yang ketiga adalah diri yang sebenarnya. Aktualisasi diri melibatkan menjadi diri sendiri. Ini berarti menciptakan kesesuaian antara bagaimana individu melihat diri mereka sendiri dengan siapa mereka sebenarnya. Terus yang keempat, autentisitas. Aktualisasi diri melibatkan hidup secara autentik dan konsisten dengan nilai-nilai dan keyakinan yang paling penting bagi individu. Terus yang kelima adalah kepuasan dan kesejahteraan. Aktualisasi diri berhubungan erat dengan mencapai kepuasan dan kesejahteraan dalam kehidupan.
Contohnya ketika individu hidup sesuai dengan nilai-nilai dan minat pribadi mereka lebih merasakan kebahagiaan, makna, pemenuhan dalam kehidupan mereka. Terus selanjutnya proses kesadaran diri. Proses kesadaran diri adalah melibatkan pemahaman dan pengenalan yang mendalam untuk diri sendiri, termaksud pikiran, perasaan, motivasi, nilai-nilai kepercayaan, dan cenderung ke pribadi individu. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dan pemaparan dari kelompok saya. Adapun beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa rekan saya, yaitu pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan saya, coba berikan contoh beberapa poin penting dalam konsep aktualisasi diri. Baik, dalam proses aktualisasi diri itu terbagi atas 5 poin penting. Yang pertama itu potensi maksimal. Yang kedua, proses perkembangan. Yang ketiga, diri yang sebenarnya. Dan yang keempat itu autentisitas diri. Terus yang kelima adalah kepuasan dan kesejahteraan. Sekian hasil dari pemaparan dari kelompok kami tentang mekanisme pembelaan ego dan aktualisasi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.